Selamat datang di Rumbia, Rumah Biologi Indonesia. Rumah di mana kita belajar biologi bersama-sama. Pada episode kali ini, Rumah Biologi Indonesia akan membahas terkait ekstraksi DNA. Bagaimana DNA yang berada di dalam tubuh makhluk hidup kita ekstrak, kita ambil, lalu digunakan untuk kepentingan tertentu. Sebelum membahas bagaimana prosedur ekstraksi DNA, perlu kita ingat kembali apa itu DNA. DNA adalah sebuah molekul dari golongan asam nukleat yang ada di dalam sel. DNA dapat ditemukan di dalam kromosom dan tersusun atas sederet sekuen unik yang membentuk gen. Namun, DNA juga bisa kita temukan di luar kromosom. DNA yang kita temukan di luar kromosom ini kita sebut sebagai DNA ekstra kromosomal. Selanjutnya, gen itu adalah sesuatu yang menyimpan informasi genetik. Informasi ini diturunkan dari satu generasi kepada generasi selanjutnya. Kemudian bagaimana DNA itu diekstrak? Proses ekstraksi DNA adalah prosedur pengambilan DNA dari sumber DNA untuk kepentingan tertentu. Proses ekstraksi DNA disebut juga dengan isolasi DNA. Sedangkan sumber dari DNA itu bisa kita bagi menjadi dua berdasarkan metode pengambilannya, yaitu invasif dan non-invasif. Sumber DNA invasif apabila DNA tersebut diambil dari sumber dengan metode langsung yang bersinggungan dengan makhluk hidup. Misalnya pada gambar ini adalah darah. Darah diambil langsung dengan mengambilnya dari tubuh makhluk hidup. Contoh lain adalah yang sedang marak saat ini adalah bagaimana pengambilan swab dari orang yang suspek virus corona. Dia diambil dengan suatu metode yang langsung bersinggungan dengan organismenya. Atau kita juga bisa mengambil sumber DNA dari daun. Kita potong daun dari sebuah tumbuhan dan itu adalah sumber DNA invasif. Kenapa? Karena kita langsung bersinggungan dengan makhluk hidupnya. Sedangkan sumber DNA non-invasif apabila DNA tersebut diambil dengan suatu metode yang tidak bersinggungan langsung dengan makhluk hidup. Misalnya dari feses. Feses yang keluar sebagai hasil proses defekasi masih mempunyai lendir. Lendir ini disinyalir mempunyai sel-sel epitel dari saluran pencernaan. Maka, lendir yang ada di feses ini dapat kita gunakan sebagai sumber DNA. Contoh lain misalnya rambut. Kawan-kawan Rumbia, ada yang tahu apa contoh lain dari sumber DNA non-invasif? Kita lanjutkan pembahasan dengan metode ekstraksi DNA. Metode ekstraksi DNA dapat kita kelompokkan menjadi 3 metode dasar. Yang pertama adalah metode phenolchloroform. Metode ini berdasarkan perbedaan kelarutan pada solvent. Kemudian yang kedua adalah metode salting out. Metode ini didasarkan pada presipitasi protein oleh NaCl yang berkonsentrasi tinggi. Yang ketiga adalah metode adsorpsi, yaitu metode dengan penggunaan silika gel untuk pengikatan DNA. Metode ketiga ini adalah metode yang paling banyak digunakan pada akhir-akhir ini. Dari ketiga metode tersebut, baik itu metode phenolchloroform, metode salting out, maupun metode adsorpsi, ada 3 prinsip dasar dari ekstraksi DNA. Yang pertama adalah lysis sel, yang kedua adalah pengikatan DNA, yang ketiga adalah presipitasi dan pelarutan DNA. Proses lysis sel adalah proses pemecahan sel atau jaringan sampel baik secara fisik, kimiawi, maupun enzimatis.
Pemecahan sel, jaringan, atau sampel secara fisik dilakukan misalnya dengan metode freeze thawing atau dengan penggerusan, baik itu penggerusan secara langsung atau penggerusan dalam nitrogen cair. Metode freeze thawing adalah metode dengan cara membekukan sampel, kemudian dia dihangatkan. Sedangkan ini adalah metode penggerusan. Metode penggerusan digunakan untuk beberapa jenis sampel. Tidak semua jenis sampel sumber DNA memerlukan proses penggerusan. Misalnya, jika sampel itu berupa darah, maka tidak perlu proses penggerusan. Tetapi, ketika sampel itu berupa daun, jaringan otot, atau beberapa sampel lain, diperlukan proses penggerusan sebagai upaya penghancuran sel secara fisik. Kemudian, lisis sel secara kimiawi dapat kita lakukan dengan homogenasi dalam buffer yang mengandung deterjen, misalnya Triton X atau SDS. Pada kit ekstraksi DNA yang dijual secara bebas, buffer pertama yang akan ditambahkan kepada sampel adalah buffer lisis. Contoh di gambar ini adalah buffer AL produksi Qiagen. Sedangkan lisis secara enzimatis digunakan untuk membuang protein atau RNA. Maka digunakan enzim proteolitik, misalnya enzim proteinase K. Pada tahapan yang kedua adalah tahapan pengikatan DNA. Di tahap ini DNA akan diikat, kemudian komponen lain yang bukan DNA dibuang. Sehingga dalam tahap ini DNA akan dibersihkan dari komponen-komponen pengotornya dan diikat. Pada metode adsorpsi yang banyak berkembang saat ini, proses pengikatan DNA dilakukan dengan menggunakan silika gel. Gambar ini menunjukkan tabung spin kolom dan tabung koleksi. Di dalam tabung spin kolom inilah terdapat silika gel. Di dalam silika gel ini, DNA akan diikat, sedangkan pengotor-pengotornya akan dibersihkan. Proses pembersihan ini melibatkan buffer pencuci. Berikut dicontohkan buffer pencuci yang diproduksi oleh Qiagen. Mereka menyebutnya sebagai wash buffer. Di dalam beberapa kit ekstraksi DNA, pencucian ini dilakukan secara bertahap. Pencucian bertahap ini selain memastikan DNA benar-benar bersih dari komponen pengotornya, juga memastikan bahwa DNA tidak rusak dengan buffer pencuci ini. Tahapan ketiga adalah presipitasi dan pelarutan DNA. Tahapan ini dilakukan untuk melarutkan dan menyimpan DNA dalam pelarut buffer. Gambar sebelah kiri menunjukkan buffer elusi. Buffer elusi yang ditunjukkan adalah produksi Qiagen. Sedangkan gambar sebelah kanan adalah gambar microchip yang berisi DNA yang telah terlarut di dalam buffer elusi. Kita lihat pada bagian bawah tabung terdapat cairan bening yang merupakan buffer AE yang mengandung DNA di dalamnya. Demikian tadi 3 prinsip ekstraksi DNA, yaitu lisis sel, pengikatan DNA, dan terakhir adalah presipitasi dan pelarutan DNA. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ekstraksi DNA yang kita laksanakan berhasil atau tidak? Proses ini kita sebut sebagai pengujian DNA. Proses yang dilakukan untuk menguji keberhasilan dari proses ekstraksi DNA. Pengujian DNA dapat dibagi menjadi 2 metode. Yang pertama adalah metode kualitatif dan yang kedua adalah metode kuantitatif. Metode kualitatif dilakukan untuk pembuktian ada atau tidaknya DNA hasil ekstraksi. Metode ini dilakukan misalnya dengan metode elektroforesis.
Elektroforesis yang paling umum dilakukan adalah elektroforesis dengan menggunakan gel agarosa, atau ada yang menyebutnya sebagai elektroforesis horizontal. Tahapan metode kualitatif pada elektroforesis gel agarosa dimulai dengan pembuatan gel agarosa. Pada pembuatan gel agarosa harus diperhatikan berapa konsentrasinya. Konsentrasi dari gel agarosa ini berhubungan dengan berapa ukuran sampel yang akan diuji. Setelah gel jadi, maka gel akan dicetak di dalam chamber. Setelah itu, sampel akan dimasukkan ke dalam sumuran-sumuran yang terdapat di gel agarosa. Setelah siap, maka di-running pada mesin elektroforesis. Voltase dan waktu yang digunakan juga bergantung pada ukuran sampel yang akan diuji. Selanjutnya, dilakukan visualisasi. Visualisasi ini dilakukan di bawah sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet akan memendarkan pita DNA jika memang terdapat DNA di dalam gel tersebut. Gambar ini menunjukkan hasil pengamatan di bawah digidok. Tanda panah menunjukkan adanya pendaran pita DNA, yang berarti proses ekstraksi yang dilaksanakan berhasil. Metode yang kedua adalah metode kuantitatif. Apabila di metode kualitatif tadi hanya untuk mengetahui ada atau tidaknya DNA hasil ekstraksi, maka pada metode kuantitatif dilakukan untuk mengetahui berapa konsentrasi DNA yang didapatkan. Metode yang biasa digunakan untuk pengujian secara kuantitatif adalah spektrofotometri dengan alat yang disebut sebagai spektrofotometer. Dengan menggunakan alat ini, akan diperoleh hasil, misalnya demikian. Hasilnya akan menunjukkan berapa adsorbansi pada masing-masing panjang gelombang. Pada akhirnya, akan diketahui berapa konsentrasi dari DNA yang telah diekstraksi. Demikian penjelasan terkait ekstraksi DNA. Sebuah langkah awal untuk analisis molekuler. Apabila kawan-kawan ada pertanyaan dan saran, silahkan dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa jadilah bagian dari channel ini untuk terus maju menyebarkan ilmu pengetahuan dan inspirasi. Jadi jangan lupa subscribe dan bagikan video ini kepada orang-orang yang kalian rasa memerlukan informasi terkait ekstraksi DNA. Terima kasih telah berkunjung ke Rumah Biologi Indonesia. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.